Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So Altcoins Update hari ini kita mau review tentang Cardano. Jadi welcome back buat ada geng ya. Semoga ada geng tetap solid ya. Kita tetap menjadi komunitas yang oke untuk maintain istilahnya tetap believe ya dengan investment kita pada Cardano. So everyone, kenapa saya pilih Cardano? Ini bergantung dari tadi ada lucu ya komennya ya. Thanks CZ ya. Nih ya, CZ CEO Binance. Oke, saya kasih like dulu ya teman-teman ya. Oke, so saya cek di news update ya, dan the first person yang kasih komen di video LTC itu adalah Nani Nunu OD3JF, bahas Cardano sama Mana bang. Nah, karena ada Mana dan Cardano dan the first word yang keluar adalah Cardano, jadi saya mungkin akan reviewnya untuk Cardano dulu. Lalu untuk VeChain, kemudian Supercoin dan juga Mana nanti akan saya update lewat grup Telegram ya. Untuk gabung grup Telegram simple banget teman-teman, tinggal klik link yang ada di sini aja. It's free on Telegram dan ya nanti kita jumpa di sana ya untuk update price actionnya. Nah teman-teman sekalian, before kita update secara detail seputar price action daripada Cardano, saya tadi ngecek ya, ada artikel yang menarik. Kelihatannya Charles Hoskinson udah mulai gerah nih dengan SEC. Ya kenapa? Karena SEC sebenarnya kerap kali mengatakan bahwa Bitcoin fine dan lain sebagainya. Meanwhile kalau kripto-kripto lain dianggap sebagai securities. Jadi di sini Charles bilang bahwa SEC tuh ngabisin duit doang, millions of dollar ya, of pyrrhic war that's being fought on the industry. The Cardano founder said that eventually they'll lose court case after court case as they already have and will continue, and then at some point it will stop. There will be no apology and there's not going to be any money that comes back. Intinya Charles Hoskinson percaya bahwa saat ini apa yang dilakukan oleh SEC itu sebetulnya adalah hal yang tidak tepat atau kurang tepat ya, dan dia mengatakan bahwa which one ya tadi? Ini dia teman-teman ya. The SEC has repeatedly asserted that Cardano is a security in a lawsuit directed at Binance and other crypto exchange. The blockchain research and engineering firm behind Cardano, Input Output Global, has refuted the SEC claim, arguing that its complaints against Binance and Coinbase contain numerous factual inaccuracies. Ya, jadi maksudnya adalah banyak yang nggak benar, banyak yang ngaco. Intinya itu teman-teman. Under no circumstances is ada a security under securities laws. Jadi intinya menurut si Charles Hoskinson ya, intinya apa yang dilakukan SEC selama ini salah. Udah itu aja intinya teman-teman ya. Dan lagi-lagi ya Cardano itu menjadi sasaran atau serangan daripada si SEC ya. Jadi ini menjadi sebuah kendala lagi, dan lagi-lagi urusannya dengan regulasi. Memang ini sesuatu yang harusnya diperbaiki ya sesegera mungkin. Sehingga apa? Memang kalau market yang regulated itu nggak bisa memberikan kita opportunity yang sampai 100 kali, 1000 kali. But still ya, everyone needs to be understand terkait dengan apa sih sebenarnya harapannya SEC. Lu nuntut orang istilahnya illegal activity-nya, tapi dia nggak bisa menjelaskan poin mana yang sebenarnya salah gitu loh. Which is kalau dianggap sebagai atau digolongkan sebagai securities, kita tahu crypto asset itu bukan securities ya. Dan ini berbeda, benar-benar berbeda dengan yang mungkin sebenarnya menjadi ranah pengawasannya SEC. Mungkin kalau misalkan diawasinya sama, kalau kemarin kita Department of Justice kayaknya nggak mungkin juga. Si FTC juga sebenarnya nggak mungkin ya, karena kita anggap ini cryptocurrency, bukan komoditi kan ibaratnya gitu. Ya mungkin masih perlu digodok ya lebih panjang ya untuk masa yang akan datang. Tapi pada intinya adalah Charles Hoskinson di sini kelihatannya cukup teguh teman-teman ya. Dia cukup kuat dalam mempertahankan argumennya dan meyakini bahwa SEC itu salah. Intinya itu. Ya, kita nggak tahu kedepannya dia akan diserang atau enggak, tapi mudah-mudahan tidak. Alright, so let's go to the price action update. Jadi teman-teman sekalian,
Cardano saya mau update aja. Weekly performance-nya sebenarnya oke. Karena terakhir kita udah sempat bahas ya ke teman-teman bahwa kita tuh sebenarnya ada trendline nih. Trendline yang mempertahankan Cardano untuk tetap turun at least dalam pergerakan semenjak bulan Mei 2022. Kita ngelihat di sini dia udah mulai flip trendline-nya, di sini reject, di sini reject. And for the first time semenjak Mei 2022, akhirnya kita ngelihat Cardano balik bergerak di atas trendline tersebut. Ya, ini kalau saya hapus beberapa price action yang menurut saya kurang begitu mempengaruhi ya. Mungkin di sini ini cukup sih teman-teman sekalian. Nah, yang pasti adalah trendline. Ini trendline menurut saya cukup penting ya. Technically udah berhasil di break, but pergerakan dalam 3 minggu terakhir ini menurut saya perlu kita perhatikan dengan seksama, di mana terbentuklah seperti doji. Ya, doji itu artinya undecision atau indecisive ya, atau indecision, indecisive atau indecision ya, sama ya lebih kurangnya teman-teman, menunjukkan bahwa buyers atau buying power somehow berhenti di level tersebut. Jadi kita ketahan nih, stop ya, berhenti. Ada siapa di sana? Ada siapa yang menahan? Ada apa yang menahan sehingga Cardano tidak lanjut rally sesegera mungkin gitu loh, melainkan malah tertahan di level tersebut. Jadi ini menjadi sebuah concern untuk kita perhatikan, apakah Cardano somehow akan mengalami koreksi atau rejection terlebih dahulu. Dan apabila koreksi atau rejection terjadi, sebenarnya saya mungkin patokannya nggak berdasarkan trendline, mungkin patokan saya adalah berdasarkan SNR ini, yaitu di level 0,3260 dolar. Nah, terlepas dari kondisi itu, seperti yang saya pernah jelaskan di previous video update, buat saya Cardano saat ini itu sebetulnya berada di dalam area akumulasi. Ya, kita bisa manfaatkan antara level antara 0,3260 sampai 0,45 untuk akumulasi yang mungkin konservatif, atau di bawah 0,3260 untuk kita melakukan akumulasi secara agresif. Nah, itu consideration yang saat ini saya lihat pada pergerakan di Cardano. Alright. Nah, kalau kita maju lagi ke pergerakan pada time frame daily-nya, teman-teman bisa lihat dengan jelas lah area mana Cardano itu ketahan ya. Jadi tepat sekali, selain resistance time frame weekly, ternyata resistance yang ada pada time frame daily juga. Jadi memang ini adalah multi resistance ya, atau multi time frame resistance yang menahan Cardano untuk nggak langsung nanjak. Dan kalau misalkan seperti yang saya katakan tadi, in case kita ngelihat Cardano nih mengalami rejection dan dia pullback, maka sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena memang sampai dengan level 0,3260 seperti yang tadi saya mention, itu bakal menjadi area menarik untuk kita kembali melakukan reakumulasi pada Cardano. Meanwhile, overall atau ya perspektif secara keseluruhan ya, kalau saya bilangnya Cardano itu sebenarnya oke ya. Kita bisa katakan bahwa Cardano punya Charles Hoskinson, dia orang yang hebat juga. So far dia oke, developmentnya cukup baik, bisa membuat Cardano sebagai salah satu jaringan dengan development terbanyak sejauh ini. Dan kalau lihat progres harganya, mungkin banyak orang mengatakan ini stable coin, tapi saya rasa kalau dibilang stable coin bagus justru, sebab market nantinya akan berpikir koin ini itu tidak menarik. Ketika orang-orang mulai merasa tidak tertarik dengan koin tersebut, itu sebenarnya pemanfaatan yang baik oleh para bigger players. Dan ketika bigger players masuk ke market, mereka pasti pengennya secara diam-diam. Sampai kemudian nanti mereka sudah cukup punya barang, baru kemudian mereka eksekusi dan buang ke pasar. Ya, pasar ini dalam arti ya retail baru mulai tertarik biasanya ketika ngelihat harga udah mulai rally atau signifikan nanjak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Kita bakal bahas sedikit seputar Cardano dari perspektif time frame hourly-nya. Jadi selain tadi kita ngelihat dia ketahan terus di resistance yang sama, sebenarnya kalau teman-teman melihat gambaran lebih besar pada time frame 4 jam, itu sebenarnya ada indikasi kita bisa bergerak di dalam sebuah channel, atau kalau teman-teman mau, kalian bisa lihat ini sebagai opportunity untuk membentuk yang namanya ascending triangle pattern, which is kalau somehow Cardano bisa break dari 0,3970 pada time frame hourly-nya, ini bakal membuka peluang Cardano untuk nanjak lagi dan retest ke previous resistance-nya, dan itu ada di kisaran 0,45 dolar. Jadi peluangnya tuh sebenarnya masih besar.
ya. Dan saat ini teman-teman, kalau kita lihat ini sebagai satu swing naik ke atas gitu ya, kita gunakan Fibo retracement bottom to the top, kita dapat level 0,618 atau 0,5% Fibonacci retracement, lalu somehow dari area tersebut kita dapat reaction berupa bullish engulfing ya. Kalau time frame 1 jamnya teman-teman mau lihat lebih detail, mungkin saya akan hapus dulu kali ya, kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa technically Cardano itu maintain dengan baik di atas area demand. Itu pertama. Yang kedua, secara struktur, kalau misalkan tadinya diconsider bahwa ini adalah lower high, lower low, lower high, yeah, probably somewhere around here, lower low, lower high, and we have another lower low. Now we have a higher high. Jadi teman-teman, kalau saya ngelihatnya pada time frame 1 jam aja tuh sebenarnya kita udah dapat yang namanya konfirmasi reversal yang cukup proper. Saat ini harga memang terlihat seakan-akan berusaha untuk turun, tapi menurut saya turunnya ini adalah sekedar untuk mencari opportunity atau peluang untuk higher low-nya. Jadi kita bisa gunakan kembali Fibonacci retracement dan any pullback dari kondisi saat ini. Ini pemanfaatan jangka pendek, itu bisa long di Cardano. Meanwhile, kalau misalkan untuk swing atau spot, well, maybe a little bit discount akan menjadi lebih proper gitu. Tapi terlepas dari itu, teman-teman yang berencana untuk cicil beli pun sebenarnya dari harga saat ini menurut saya udah cukup oke lah untuk dipertimbangkan. Ya, jadi mungkin sedikit analisis yang bisa saya bagikan, lebih kurangnya seperti itu pada pergerakan Cardano. Saya percaya secara struktur time frame kecil saat ini masih bullish, jadi kita nggak bisa terlalu banyak berharap harga akan dikasih diskon lebih jauh. But as long Cardano masih di bawah level $0,4, menurut saya Cardano masih bisa dipertimbangkan sebagai koin dengan harga cukup murah. Oke, so that's gonna be the update for Cardano. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk detail analysis dan juga untuk beberapa yang tadi request ya di top comment yang pertama-tama atau awal-awal, yaitu mana, super, dan fat, itu nanti akan saya update melalui grup Telegram. So thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga informasi dari CZ terasa lokal bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you very much as always yang udah following YouTube channel ini. Semoga kiranya segala update dan upload yang saya berikan ke teman-teman bisa membantu. So God bless for you all and selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di update video berikutnya for Bitcoin. Cheers guys, bye bye.